Maaf cakap mas, orang Ruqyah kita tengok pakai peci, ya katanya ustadz. Kita bilang kita nggak nyalakan Ruqyah itu benar. Cuman oknumnya karena membawa-bawa nama Ruqyah, padahal dukun, bukan ustadz. Gara-gara pakai peci itu apa pencitraan? Saya bilang mas pakai peci pun bisa bilang ustadz ya kan? Iya saya ustadz. Itu bagi saya mas, kalau untuk kayak gitu, santet itu adalah ilmu bencong saya bilang mas. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe-nya dan klik loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe berarti kalian telah membantu saya untuk support channel ini. Karena jika channel ini berhasil, kita akan membantu orang yang tidak mampu. Selamat menonton sobat. Jadi nih teman-teman ya, ada lagi nih, menarik memang kalau kita membahas soal pelet ini. Nah, ini pelet itu sendiri mas, pelet itu sendiri. Kan ada, misalnya ada orang yang terkena pelet nih, katakan dia cewek. Nah cewek ini datang ke paranormal ataupun ke dukun. Terus dukun itu ngasih benda, misalnya jimat ataupun ya sejenis itu bisa sebenarnya bisa berpengaruh atau tidak itu mas? Penangkal maksudnya mas? Penangkal ya, kata dukun itu ya, penangkal lah. Lebih tepatnya penangkal. Jadi kalau kamu lah, seandainya berarti ini mas bertanya, kira-kira seorang tadi kalau udah kena pelet, kena pelet, kira-kira baru dia datang ke dukun. Artinya sama cakapnya, ketika kamu keluar di kandang singa, kamu masuk ke kandang buaya. Artinya ketika kamu memang udah santet, jangan datangi dukun lagi. Kalau kamu datangi dukun lagi, ya nggak jauh beda mas. Jadi seperti itu juga. Jadi gitu kita punya penyakit, ya nambah penyakit. Jadi tepatnya, kalau kalian memang kena guna-guna pelet sama seseorang, contoh gini, ketika kalian itu sayang kepada istri kalian, tahu-taunya berubah drastis mas. Tahu-tahu berubah, kalian itu jadi benci, ada yang mau marah aja kepada istri kalian atau marah aja pada suami kalian. Itu bisa jadi mas terkena pelet mas. Tapi harus ada tandanya saya bilang. Tanda pertama apa? Ingat saya bilang, pejamkan mata kalian, konsentrasi, pejamkan mata. Bayangkan, pandang orang yang kalian sayangi. Bayangkan ketika kalian merem tadi, pandang seolah-olah orang yang kalian sayangi itu hadir di wajah kalian, di hadapan kalian. Kalau kalian nggak mampu memandangnya, contoh saya memandang wajah orang tua saya contoh memandang wajah anak saya atau istri saya, kalian pandang siapa aja yang orang paling kalian sayangi, tapi kalian nggak mampu memandangnya, artinya buyar semuanya itu tanda-tanda Anda kena pelet. Tapi dalam keadaan Anda normal. Tapi kalau Anda dalam keadaan Anda stres, ya nggak terlihat. Tapi kalau dalam keadaan normal, itu dipastikan Anda tuh kena pelet. Nah itu tadi teman-teman sedikit penjelasan tentang pelet. Nah ini lagi nih mas, ada lagi yang sering beredar di masyarakat itu yaitu guna-guna. Guna-guna itu seperti apa lagi tuh mas? Sebenarnya kalau saya bilang nih mas ya, pertanyaan ini untuk semuanya sebenarnya guna-guna sih ya kan. Cuman kalau kita bagi supaya kita mengetahui lah santet itu seperti apa, pelet itu seperti apa, tenung seperti apa, telur seperti apa, termasuk guna-guna sendiri. Cuman kalau itu cuma ada bagian guna-guna mas. Cuman kalau saya bilang guna-guna sendiri itu ada caranya mas. Caranya itu berbeda-beda semuanya mas. Jadi biasanya seorang pengguna yang dia biasanya tuh untuk guna-guna seorang, biasanya medianya menggunakan makanan, minuman dan pakaian. Contoh, Anda itu punya teman dekat. Laki-laki itu karena dia sayang kali sama kita tapi belum jadian, belum jadi apa-apalah, masih teman biasa. Dia itu mengasih makanan untuk kalian. Biasanya makanan itu udah dimantra-mantra atau dibaca-baca sama dia, itu dikatakan guna-guna. Atau dengan media air minum tadi, atau menggunakan pakaian mas. Pakaian yang diberi dia dan diberi kepada si perempuan. Tapi pakaian itu udah diberi mantra-mantra kian mas. Itu dikatakan guna-guna mas. Oh berarti guna-guna itu tergolong satu perbuatan yang tidak melukai gitu ya mas ya? Hanya saja dia hasrat hati dia supaya orang menurut seperti hasratnya gitu. Ya, tapi bisa juga mas melukai tadi menggunakan makanan, minuman, cuman caranya berbeda dari hal-hal yang lain. Bisa juga untuk menyakiti, untuk buat orang korban tadi lumpuh, terluka atau sakit menggunakan itu, tergantung dia lah niatnya kemana. Tapi biasanya itu semua sama, cuman caranya aja berbeda-beda mereka itu. Dan saya kembalikan lagi tadi mas pembahasan tadi sebelumnya. Untuk sekarang ini memang nggak gampang kita tuh untuk melukai seseorang menggunakan pelet atau menggunakan santet,
karena itu seolah-olah memang udah dicabut Allah semuanya mas, baik ilmu buruk ataupun ilmu baik tadi mas, tinggal ceritanya mas. Tapi kalau ada pun cuma mini mas, kalau memang ada mini mas, nggak seluas dulu. Makanya kalau orang dulu kan dia mengetahui caranya dan dia tuh berbaur dengan jin ini sehingga dia bisa mampu melukai seorang tadi mas. Kalau sekarang ini mas, tinggal kebohongan aja nya. Katakanlah sekarang itu agak minim gitu untuk hal-hal itulah gitu ya mas ya. Nah jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya bagaimana caranya menghindari hal itu tadi, sama mas seperti tadi antisipasinya gitu. Sama mas seperti apa tadi saya bilang tadi, pelet tadi, bagaimana sih supaya kita tuh nggak kena hal seperti itu. Saya tadi bilang tadi sama semuanya. Ya, dekatkan diri kepada Allah, percayakan dirimu kepada Allah bahwasannya hidup di dalam takdir Allah. Seandainya kamu itu memang kena santet, kamu itu memang kena teluh, kamu itu memang kena guna-guna, apa sih salahnya Allah tuh muji kamu dengan cara itu? Artinya bukan pelet tadi yang mampu melukai mas, bukan santet tadi yang mampu menyakiti mas. Semua itu ilah bismillah, izinnya Allah mas. Kalau Allah udah izin kepada si Polan, baik dia sesoleh apapun, kalau Allah ingin menguji dia, keimanan dia dengan cara itu, kenapa rupanya? Jadi kalau ketika kita kena pelet, memang itu dari si Polan, pengguna tadi ngiriman kepada kita, jangan langsung sandarkan kepada dia, sandarkan aja kepada Allah. Artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, penyakit ini dari Engkau ya Allah, kembalikan kepada Engkau ya Allah, minta kepada Allah obatnya sehingga kita terhindar daripada itu. Tapi kalau kita memang kena santet terus datang kepada dukun, timbul masalah baru lagi mas. Ini yang terjadi di masyarakat mas. Jadi saya kebanyakan datangi orang berobat sama saya yang suruh ngakui mas bahwasannya kena santet. Lucu kan mas? Iya. Jadi begini nih mas, katakanlah udah kita berserah diri supaya nggak terkena itu. Ini misalnya ada yang terkena nih mas. Nah, tanda-tanda sembuhnya dari santet, pelet dan sebagainya itu apa itu mas? Makanya saya bilang kalau kalian itu memang sakit terkena santet, datang itu jangan ke dukun, jangan ke paranormal, carilah seorang memang yang mengetahui tentang hal seperti ini, yaitu seorang kiai atau seorang syekh yang paham tentang hal gaib ini mas. Istilahnya memang dapat petunjuk dari Allah tadi mas, untuk mengobati yang lagi nih. Bahkan cuma menggunakan air putih aja mas, menggunakan air putih atau menggunakan air kelapa itu bisa melunturkan santet mas. Tapi bukan air kelapanya, juga bukan air putihnya, tapi itu tadi ilah bismillah, izinnya Allah. Jadi baik dianya, baik airnya itu hanya media mas, perantara. Jadi semuanya Allah mas, ya. Jadi kita diberi penyakit oleh Allah, ya Allah juga yang menjauh penyakit tadi. Jadi kalau kamu datang ke tempat yang tepat, kamu nggak akan diberitahu kepada dia bahwa kamu kena santet. Dia akan menyembunyikan itu supaya apa? Kamu nggak jadi terfokus, nggak jadi benci sama si Polan yang ngirim santet tadi. Kebanyakan tadi kalau kamu datang ke tempat yang salah, nanti sananya kena Polan. Oh, yang ngapain kamu nih kawan deket? Yang ngapain kamu si Polan? Yang ngapain kamu si Polan? Apa kamu semua? Dia domba mas. Nah, itu dia perbuatan setan tadi manfaatkan si dukun tadi memanfaatkan si pasien tadi. Berarti dicampurkan dengan kepentingan pribadi si dukun. Bener mas, supaya jadi saham dia. Makanya saya bilang datanglah ke tempat yang tepat. Untuk sekarang ini kan alat rumah sakit canggih mas. Kalau memang kita nggak mendapatilah penyakit itu sakit medis atau segala macam, ya datang ke tabib mas untuk mengetahui tadi. Kalau memang dia juga, ya datang jumpai orang kiai tadi. Coba itu apa? Untuk kita mana tahu selama ini kita ada penyakit dalam tadi memang yang nggak bisa diperiksa itu, tapi dia mengetahuinya mas. Yang betul-betul seorang kiai tadi paham tentang zahir dan batinnya mas. Karena salah satunya memang Allah terangkan fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada ahli zikir kalau kamu tuh nggak mengetahui tentang apapun. Karena apa? Mereka itu udah dapat petunjuk dari Tuhan tadi, dari Allah tadi mas. Mudah-mudahan lah istilahnya orang tadi kalau datang ke tempat yang tepat, dia itu mendapatkan kesembuhan mas. Dan tanda nanti dia sembuh, mulai tadi seandainya terasa panas, terasa gelisah, itu mulai hilang mas. Mulai hilang dari kegelisahan, mulai hilang dari kelamunan. Biasanya dia tuh ngamuk-ngamuk, udah mulai lagi reda mas, udah mulai lagi nggak gelisah lagi, udah mulai tenang dia, tandanya udah mulai sembuh. Tapi kalau kamu datang kepada dukun, kamu akan timbul hal baru, permasalahan baru. Itulah yang saya selama ini beritahu kepada pasien saya sendiri juga mas. Nah jadi mas, yang sudah diterangkan tadi ini tentang
guna-guna. Nah, kalau guna-guna itu sendiri itu berdosa apa tidak itu Mas kalau dilaksanakan itu? Iya, semua mas kalau dilaksanakan itu baik guna-guna santet segala macam itu berdosa mas. Apapun tujuannya tetap berdosa. Walaupun itu tujuannya baik itu Mas. Iya, nggak ada sebenarnya tujuan baik mas. Maka contoh seperti ini kita bilang, oh saya bohong untuk kebaikan. Kalau cerita bohongnya itu tetap berdosa. Tapi kalau cerita kebijaksanaan itu lain cerita. Tapi kalau mutlak, kalau kita mengguna-guna seseorang, menyantet seseorang, melukai seseorang, itu memang nggak boleh mutlak berdosa mas. Jadi hukumnya kalau kalian itu melukai seseorang, baik secara gaib atau secara terang-terangan tanpa dia membuat kerusakan di muka bumi ini, itu kita nggak boleh mas sampai membunuhnya. Itu seperti kita itu membunuh seluruh orang muslim mas. Kalau dia memang sebenarnya nggak bersalah. Makanya saya pribadi dilukai apapun saya nggak akan melakukan itu kepada sepulan, nggak akan pernah mas. Itu bagi saya mas, kalau untuk kayak gitu santet itu adalah ilmu bencong saya bilang mas. Itu bagi saya mas, kalau untuk kayak gitu santet itu adalah ilmu bencong saya bilang mas. Itu seseorang yang menggunakan santet atau tenung atau sebagainya, itu adalah ilmu bencong mas. Yang itu beraninya di belakang, berani melukai orang di belakang. Makanya saya kalau masih sakit hati saya mas melukai seseorang, saya benci sama seseorang terus saya buat seperti itu, ada nggak jauh beda saya mending mereka mas. Makanya saya pesankan kepada kalian untuk semua istilahnya penggemar ataupun subscriber saya dan untuk semua kru-kru sini, pesan saya, cukuplah kalian itu berbuat baik kepada orang, cukuplah kalian itu berbuat baik kepada sesama, dan jangan pernah mengharapkan kebaikan orang. Karena kalau kalian itu mengharapkan kebaikan orang dia baik, kau baik, aku baik, dia baik, itu nggak balas budi. Kalau kalian memang orang baik, orang sesoleh, dia mampu berbuat baik di atas keburukan orang mas. Kalau kamu tuh baik, aku baik, balas budi. Nah itu tadi udah dijelasin. Jadi mas yang tentang pelet dengan guna-guna itu bagaimana Mas? Istilahnya bagaimana orang itu bisa terluka mas atau bisa kena pelet terkena pelet tadi atau kena guna-guna mas. Makanya saya bilang orang yang bisa kena pelet itu adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang pernah menjalin hubungan dengan kita, orang yang pernah kita sukai tapi dia memang kita kenal, kita ketahui orangnya tadi. Tapi kalau dia kita nggak kenal, istilahnya hanya kenal foto aja dari mana, itu nggak bisa mas. Istilahnya harus menjalin hubungan dengan dia baru bisa terkena. Terus orang tadi itu salah satu tadi mas, orang itu gampang melamun. Ada lagi nih kita ingin tahu nih, teman-teman juga penonton ingin tahu juga nih. Jadi orang-orang yang seperti apa yang bisa disantet, ditenung ataupun ditelung atau dipelet? Ini pertanyaan cukup bagus pemirsa, cukup bagus sekali saya bilang kepada kalian. Bagaimana sih seseorang itu bisa kena santet, dan bisa kena santet, kenapa dia bisa kena santet, bisa kena telur atau kena tenung? Saya bilang tadi ya memang salah satunya ketentuan Allah tadi. Istilahnya memang udah waktunya, takdirnya kena santet mas, saya bilang tadi kan. Ya. Cuman ada tanda sebenarnya. Salah satu seorang tadi itu kenapa mampu kena santet. Contohnya, salah satunya orang kena santet itu atau kena telu atau kena tenung, yaitu orang punya penyakit dalam mas. Oh seperti penyakit yang udah ada di dirinya gitu ya? Bener mas. Jadi kalau seseorang tadi nggak punya penyakit lah dalam dirinya itu sehat walafiat, itu nggak akan bisa disantet mas. Jadi sebenarnya cara kerja setan tadi dia memanfaatkan sakit yang ada dalam tubuh, membangkitkan kembali gitu ya. Jadi kalau kamu nggak ada punya penyakit terus kamu disantet orang, terus ada orang bilang gini, loh silakan santet saya, orang memang dia sehat-sehat aja kita tahu. Tapi kalau saya tahu nih, oh dia punya penyakit ini, asam lambung dia punya penyakit sesak, dari situlah dipulasnya mas, dari situlah dibangkitkannya mas. Makanya orang-orang yang punya penyakit dalam, maaf cakapnya, jarang kita temukan mas, orang-orang di bawah 30 kena santet. Pasti di atas 30 umurnya kena santet. Karena fisiknya masih bagus gitu mas. Iya, kalau di bawah itu masih bagus, tapi kalau di sana kan ada rentan. Karena ada asam urat, asam lambung, rematik segala macam. Itu yang diproses atau dinaikkan oleh iblis tadi, oleh setan tadi. Kalau dia nggak punya penyakit itu sulit mas. Salah satunya penyakit yang paling penting itu penyakit batin namanya mas. Batin itu apa? Seperti tadi hasad dan hakot, iri dan dengki, loba dan tomak, rakus dan serakah. Kalau kita pun masih punya iri dan dengki kepada seseorang, itu gampang kena santet mas. Misalnya orang tadi nggak punya keimanan, orang tadi cuma iri kepada sepulan karena sepulan seperti ini, malah dengki dia berbuat yang aneh-aneh kepada sepulan, itu gampang kali kena santet mas. Jadi kalau maaf cakapnya, orang bilang santet itu bisa kena untuk semua orang atau bisa melukai semua orang, itu bohong mas. Kalau gitu ya
Maaf capanya orang-orang yang korupsi itu mas, yang makan-makan uang rakyat, kenapa nggak disantet aja mas? Karena pas santet itu nggak bisa melukai untuk orang semua orang. Artinya apa? Kalau kamu nggak punya penyakit dalam, itu nggak akan bisa kamu kena santet. Salah satu tadi lah penyakit batin tadi mas saya bilang. Udah semua, lupanya kena juga mas andainya. Jadi kembali tadi, ya Allah izinkan. Artinya Allah berfirman dalam Quran, Allah bilang, seandainya kalian itu berada di atas gedung atau berada tembok yang tinggi lagi kokoh, kalau kematian itu datang kepada kamu, itu saya kamu nggak akan bisa menolaknya. Kamu bakal dijemput oleh kematian. Seperti itu juga kalau kamu waktunya sakit karena memang masuk angin atau memang saraf atau memang diguna-guna orang, memang kalau waktunya sakit itu nggak bisa kita tolak mas. Makanya saya bilang tadi, kata Nabi, jaga sehat sebelum sakitmu. Artinya selama kamu sehat ini manfaatkan dengan baik. Jangan begadang, jangan minum minuman yang diharamkan, jangan yang lakukan hal-hal yang macam-macam yang dilarang. Nah inilah. Jadi nasihat saya kepada kalian tadi itulah salah satunya. Jadi tingkatkan ketakwaan kalian. Terus nih mas saya bilang kebanyakan tadi orang tadi di kuburan keramat, dia tuh berbuat sesajen tadi mas, bakar-bakar menyan, bakar-bakar dupa, itu nggak layak dilakukan orang-orang Islam mas. Makanya jangan sekali-sekali kalian buat hal seperti itu, nggak pantas kalian melakukan hal seperti itu. Itulah yang membuat tadi setan tadi itu merasa bangga, merasa senang, karena kenapa udah berlaku syirik tadi. Itulah yang mampu membuat kalian itu terluka oleh santet, terluka oleh guna-guna segala macam. Kenapa? Karena aja udah berlaku syirik. Jadi pertolongan mana? Allah aja udah kalian duakan. Jadi pasti orang itu mas selalu datangnya ke dukun, bukan kepada Allah. Itu yang saya minta kepada kalian. Cukuplah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya untuk perlindungan tadi. Jadikanlah semua sebagai perantara. Jangan yakinkan dialah penyembuhnya, bukan. Semuanya kembali kepada Allah. Kalau Allah ada izinkan sembuh, kalau Allah izinkan sakit, gak ada yang bisa ngalaminya mas. Mas, itu nasihat dari saya. Nah itu teman-temannya, nasihatnya cukup bagus, penjelasannya cukup bagus. Nah semoga teman-teman semua mengerti dan memahaminya. Dan juga jangan berpikiran yang macam-macam tentang kami. Kami di sini hanya bertukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Nah mungkin seperti itu aja lah yang dari kami. Mungkin di lain waktu kita bahas uraian berikutnya gitu. Nah jangan lupa nih teman-teman semua di subscribe. Yang belum subscribe nih, di subscribe, di like, dan komen-komen, di share juga sebanyak-banyaknya. Nah kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.